teman-teman, jumpa lagi di channel aku. Buat kalian yang saat ini sedang kuliah hukum, terutama meskipun semester awal maupun semester akhir ya, apalagi semester akhir mungkin kalian lupa tentang dasar-dasarnya pengantar hukum Indonesia. Oleh karena itu akan saya uraikan secara singkat agar mudah dicerna. Karena ketika kita kuliah hukum, kalau kita sulit memahami, biasanya karena kita sulit untuk mencerna. Kali ini saya urai secara singkat agar mudah dicerna. Yang pertama itu kita bahas tentang pengertian tentang hukum itu sendiri. Ya, pertama adalah sistem hukum ya. Sistem hukum itu terdiri dari yang pertama adalah common law atau Anglo-Saxon. Itu biasanya ada di negara Inggris dan juga Amerika. Yang kedua adalah civil law atau Eropa kontinental. Itu negara yang menganut sistem ini adalah Prancis, Belanda, dan negara kita Indonesia. Nah, kemudian kita bicara tentang definisi hukum. Apa sih definisi hukum? Definisi hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga resmi ya untuk mengatur tingkah laku masyarakat serta menjaga ketertiban, di mana pelanggarannya dikenakan sanksi ya. Kemudian apa sih unsur-unsur dan ciri hukum itu? Unsur ciri hukum itu adalah memuat aturan tingkah laku masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi kurungan badan maupun perampasan nyawa, yakni hukuman mati. Kemudian kita bahas tentang nomor 2 ya, norma. Tujuan norma itu adalah menciptakan ketertiban demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, macam norma itu adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Yang ketiga itu adalah jenis dan klasifikasi hukum ya. Bentuknya itu adalah 1 bisa tertulis, 2 tidak tertulis. Dan juga waktu berlakunya. Waktu berlakunya itu dibagi menjadi 2, yakni ius constitutum adalah hukum positif yang berlaku saat ini nih. Yang kedua adalah ius constituendum, yakni hukum yang dicita-citakan. Contohnya rancangan undang-undang perampasan aset. Kemudian daya kerja dan sifatnya. Hukum itu memaksa, ya. Dwaying rights tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian. Dan juga hukum itu menjadi pelengkap, yakni regular rights dapat dikesampingkan oleh perjanjian para pihak. Nah, isinya itu adalah pertama hukum publik yang mengatur kepentingan umum. Kedua adalah hukum private yang mengatur hubungan antar individu perorangan. Ya, fungsi hukum material itu hukum substantif ya, dan juga hukum formil adalah hukum acaranya. Nah, nomor 4 itu adalah sumber hukum positif ya. Sumber hukum positif itu pertama adalah hukum material. Yang faktor ini yang menentukan isi hukum meliputi faktor ideal, pedoman keadilan, dan faktor kemasyarakatan. Yang kedua, sumber hukum formal, yakni tempat menemukan atau mengenal hukum yang berkaitan dengan prosedur pembentukannya, yakni meliputi undang-undang, dibuat oleh lembaga berwenang dan diundangkan dalam lembaran negara. Yang kedua adalah kebiasaan dan adat. Kebiasaan berulang di masyarakat yang didasari keyakinan hukum. Yang ketiga adalah jurisprudensi, yakni hukum yang terbentuk melalui putusan hakim. Kemudian ada lagi traktat ya. Traktat itu adalah perjanjian antar negara, bilateral, multilateral, ataupun kolektif yang telah diratifikasi dan diundangkan. Kemudian yang terakhir adalah doktrin, yakni ajaran atau pendapat para ahli hukum. Nah, kemudian kita bahas lagi, ini yang terakhir ya, poin terakhir ya, tentang pendahuluan dan pengertian definisi hukum itu sendiri, yakni azas-azas perundang-undangan. Yang pertama adalah azas legalitas, yakni nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Yang kedua adalah lex possessiori derogat lex priori, yakni undang-undang lama, undang-undang baru membatalkan undang-undang lama. Kemudian yang ketiga adalah lex specialis derogat lex generali, undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Kemudian undang-undang dibuat oleh penguasa tertinggi dan tidak dapat diganggu-gugat. Hak menguji adalah terdiri dari hak menguji formil, tata cara pembentukan, dan juga material, yakni kesesuaian isi terhadap undang-undang yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih. Ikuti terus channel saya untuk memperluas wawasan Anda tentang hukum. Terima kasih.